Dengar, Bu. Oke, selamat siang. Recordnya keluar nggak di tempat kalian? Rek nggak tulisan? Keluar, Bu. Ada keluar, Bu. Keluar, Bu. Ada, Bu. Oke, udah 57 orang. Saya mulai. Ini pertemuan ketiga. Share screen-nya udah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Bahan yang minggu lalu saya udah bahas latihan yang pertidaksamaan kan ya? Yang latihannya udah dibahas ya? Oke. Sekarang kita ke akar kuadrat. Akar kuadrat sudah pernah dari dulu ya. Akar kuadrat cuma sekedar pengulangan. Jadi kita beralih ke kuadrat. Misalnya ada harga mutlak X kuadrat. Itu sama dengan X kuadrat. Kemudian harga mutlak X lebih kecil dari harga mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kecil daripada Y kuadrat. Nah, contohnya kita punya, oh sorry, ada yang nggak saya hapus ya. Sorry. Kita ke nilai mutlak belum ya. Oke. Oke, yang kita bahas nanti. Nilai mutlak dulu yang kita bahas. Kemudian kalau udah nilai mutlak baru ke akar kuadrat dengan kuadrat. Jadi yang pertama nilai mutlak dulu. Ini nilai mutlaknya. Jadi kalau kita punya bilangan real X, jadi nilai mutlak X itu didefinisikan ada dua. Nilai mutlak X bisa sama dengan X kalau X-nya besar sama dengan 0. Nilai mutlak X akan berharga min X jika X-nya kecil daripada 0. Contohnya, nilai mutlak dari 6, 6. Nilai mutlak dari 0, 0. Nilai mutlak dari min 5, berarti minus 5, 5. Ya kan? Jadi nilai dari suatu bilangan mutlak X itu hasilnya sebenarnya bilangan positif. Nilai mutlak dari min 8 berapa jadinya? Nilai mutlak dari min 8? Iya, 8 gitu ya. Paham nilai mutlak ya? Kalau dia cuma berupa angka, gampang. Kalau dia berupa angka. Sekarang yang akan kita bahas, kalau dia nanti dalamnya ada variabel. Sebelumnya ada sifat nilai mutlak. Yang pertama, kalau nilai mutlak A kali B, itu sama dengan masing-masing dulu. Nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Yang kedua, kalau nilai mutlak A dibagi B, nyarinya masing-masing juga boleh, nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Yang ketiga, nilai mutlak A tambah B, dia akan lebih kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Kalau dikurang, nilai mutlak A dikurang B, dia akan lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak ini ya. Mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B. Oke, kita lihat sekarang. Ketaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Jadi kalau nilai mutlaknya lebih kecil dari 3, artinya jarak antara X dengan titik asal, titik 0,0 itu harus lebih kecil dari 3. Atau dengan kata lain, X itu secara simultan, dia lebih kecil dari 3, lebih besar dari min 3. Kayak gini. Nilai mutlak 3 artinya dia tuh antara min 3 sama 3. Sekarang kalau nilai mutlak X-nya besar dari 3. Kalau besar dari 3 artinya kecil dari min 3 atau besar daripada 3. Ini yang pertama. Nilai mutlak X kecil dari 3. Berarti nilainya yang di selang biru ini. Dia antara min 3 sama 3. Karena tanda di sini nggak ada tanda sama dengan. Oke. Kemudian kalau yang di sini. Nilai mutlak X besar dari 3. Berarti X-nya itu kecil dari min 3 atau X-nya besar daripada 3. Terus, jadi ini ada formula khusus sebenarnya. Jadi kalau nilai mutlak X kecil daripada A, jika dan hanya jika, min A kecil dari X kecil dari A.
Kemudian nilai mutlak X besar daripada A, jika dan hanya jika nilai mutlak X kecil dari min A atau nilai mutlak X jika dan hanya jika X kecil dari min A atau X besar daripada A. Oke, saya kasih contoh yang sederhana dulu. Daftar hadir, tolong diisi, jangan lupa udah bisa diisi kan ya. Sudah, Bu. Kemudian materi hari ini juga udah saya taruh di sana, di e-learningnya boleh boleh di-download. Jadi kok lari-lari kan bentar. Nilai mutlak X itu akan lebih kecil. Nah, kok dia nggak connect sih hari ini? Jika dan hanya jika min A, kok nggak sama ya dengan yang saya tulis dengan yang muncul. Ntar. Min A kecil daripada X kecil daripada A. Kemudian harga mutlak X akan besar daripada A jika dan hanya jika X lebih kecil dari min A atau X besar daripada A. Jadi contohnya. Contohnya nilai mutlak dari 3 itu berapa? 3 kan? 3. Oh, nanti saya gantikan ya. Yang saya tulis nggak sesuai dengan yang muncul. Kok nimpa-nimpa dia? Bentar ya. Nanti ya. Soalnya saya punya kok nggak. Di kalian pas nggak muncul tulisan atau nimpa-nimpa? Ini udah pas belum? Ini udah pas belum? Nilai mutlak 3 sama dengan 3? Pas. Udah, Bu. Pas, Bu. Udah, Bu. Apa sih? Nilai mutlak dari min 3? 3. Ya, Bu. 3. Nilai mutlak dari 6? 6. Min 6. 6. 6. 6. Oh, iya. Ya, nggak ada minus sebenarnya. Nilai mutlak dari min 7? 7. 7. Mutlak 8? 8. Oh, kan? Nimpa lagi ya. Oke, paham ya? Nah, 8-nya nggak muncul ya. Oke, 8. Sekarang sinyal ibu caknya ya. Biasanya enak aja.
Jadi tadi itu nilai mutlak X itu akan kecil daripada A jika dan hanya jika min A kecil daripada X kecil daripada A. Jadi kalau saya punya soal nilai mutlak X kecil daripada 5, gimana jadinya? Min 5 kecil daripada X kecil daripada 5. Seperti itu ya. Daripada 5. Nilai mutlak X. Nilai mutlak X kecil daripada 7. Jika dan hanya jika min 7 kecil daripada X kecil daripada 7. 7. Tanda ini sama tanda ini itu selalu ditulisnya kecil sama kecil ya, nggak pernah ganti-ganti. Jadi kalau kamu buat min 7 kecil daripada X kecil daripada 7, nggak pernah dia nanti buatnya min 7 kecil X yang ini besar daripada 7. Nah itu nggak pernah terjadi. Atau nanti buatnya min 7 besar daripada X besar dari besar dari 7 misalnya. Nggak pernah juga tandanya akan besar sama besar. Jadi yang memungkinkan kalau min 7 kecil daripada X kecil daripada 7. Seperti itu. Paham yang ini? Terus ada satu lagi. Sekarang kalau X-nya besar daripada A. Sekarang kalau harga mutlak X besar daripada A. Harga mutlak X besar daripada A jika dan hanya jika X-nya kecil daripada min A atau X-nya besar daripada A. Jadi kalau saya punya contoh, harga mutlak X besar dari 5. Jadi gimana? Jika dan jika X-nya kecil dari min 5 atau X-nya besar dari 5. Pahamkah seperti itu? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang kalau harga mutlak X besar daripada 8. X kurang dari 8 atau X lebih dari 8. Besar dari 8. Jika dan hanya jika X kurang dari min 8 atau X besar daripada Dari 8. 8. Sekarang kita ke contoh selanjutnya.
Yang dicontoh itu contoh pertama. Nilai mutlak X min 4 kecil daripada 2. Berarti apa? Artinya apa? Jika dan hanya jika, ambil yang di dalamnya. Berarti X min 4 kecil daripada min 2 atau X min 4-nya besar daripada 2. Jadi kita menyelesaikannya masing-masing. Kerjain dulu yang X min 4 kecil daripada min 2. Artinya X kecil dari min 2, min 4-nya pindah ruas, plus 4. Jadi X kecil daripada 2. Atau yang ininya, X lebih besar dari 2 ditambah 4. 4. X besar daripada 6. 6. Jadi jawabannya X kecil dari 2 atau X besar daripada 6. Seperti itu. Oke, yang mau disalin silakan salin dulu. Maaf Bu, itu kembali nggak Bu? Kenapa? Itu kembali nggak tandanya Bu? Bukan atau tapi apa? Apa? Oh min iya. 2 Oke, ini thank you. Iya, benar. lebih. Oke, benar. Thank you. Ini nanti saya ganti dulu deh. Bentar ya. Nah, jadi saya curang di sini dulu. Ini kalau tandanya besar ya. Ya? Nah, Iya, Bu. saya kasih soal dulu lagi. Yang ini sudahkah? Sudah, Bu. Oh, sudah saya hapus ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Sekarang kita ganti yang salah tadi. Harga mutlak X min 4 kecil dari... Kenapa Ibu lari-lari ya ini hari ini? Lebih kecil daripada 2. Berarti jika dan hanya jika min 2 kecil daripada X min 4 kecil daripada 2. Terus, nah ini pertidaksamaan yang kemarin minggu lalu. Artinya nilai X yang di tengah itu harus cuma X saja. Berarti harus ditambah 4 semuanya. Yang depan ditambah 4. Yang tengah juga ditambah 4. Yang belakang juga ditambah 4. Jadi, min 2 tambah 4 itu 2. X, min 4 tambah 4 habis, 0 ya. 2 tambah 4, 6. Nah, ini jawabannya. 6. Jadi, X-nya di antara 2 sama 6. 6. Oke. Sifatnya sebenarnya yang harus dipahami. Sifat mutlaknya. Terus, coba dulu lagi. X ditambah 4 kecil daripada min 3. Nah, cobalah. X tambah 4 kecil daripada min 3. Artinya, gimana? Jika dan hanya jika. Apa yang sini? Gimana kalau seperti ini? Dari tadi kita bicaranya yang sebelah kanan itu selalu positif. Sekarang kalau negatif gimana? Jadi dia tuh sebenarnya min-min kan? Jadi nggak mungkin kita buat kayak gini. Iya, Bu. 3 X plus 4 kecil daripada min 3. Ini kan salah urutannya. Kita putar. Jadi dia nggak masalah. Jadi kita putar. Kita putar di sini. Jadi tetap dia min 3 kecil. X plus 4 kecil daripada 3. Jadi min 3 kecil tambah, bukan tambah ya.
Biar hilang 4-nya berarti kita kurangkan 4 ya kan? Kurang 4. Ya, kurang 4. Yang di tengah kurang 4. Yang di belakang juga kurang 4. Min 3, min 4, min 7. Yang ini X, yang ini min 1. Benar kan intervalnya min 7? Yang paling kecil di kiri, yang paling agak besar di kanan. Gitu. Ya, Bu. Benar. Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung nggak yang kayak ginian? Masih, Bu. Masih? Oke, latihan lagi berarti kita. Tandanya, Bu, yang bingung. Apa? Bentuk Menentukan tanda-tandanya. Oke, bentuk umumnya itu yang harus dipahami. Yang saya buat yang A tadi. Jadi, kalau di sini ini yang paling penting. Nilai mutlak X kalau dia lebih kecil daripada A, jika dan hanya jika ini harus diingat. Kalau lebih kecil berarti dia bentuknya kayak gini. Nah, ini dihafal. Ya, mau nggak mau harus dihafal. Terus kalau dia lebih besar, jika dan hanya jika kalau lebih besar berarti X-nya kecil daripada min A atau X-nya besar daripada A. Jadi kalau dia lebih kecil, itu dia tuh di antara. Kalau lebih besar pakai atau. Atau kita suka bilang buka kiri, buka kanan kalau di gambar interval. Saya kasih contoh. X min 2 kecil daripada 5. Jadi gimana? Tentukan atau selesaikan ketaksamaan mutlak berikut. Ini namanya ketaksamaan mutlak. Karena nilainya mutlak. Jadi gimana dia? Jika dan hanya jika, gimana? Lebih kecil. X Lebih kecil kurang itu sama min dengan 5 kecil. Saya kasih warna. Dia sama dengan yang 1 apa sama dengan yang 2? Yang 1. Sama 1 1. kan? Ya udah dia sama 1. Iya. Berarti min A 5. Berarti kita buatnya min 5. Min Kecil 5. dari. Nah, yang dalam X mutlak kurang itu 2. ditulis semua. X kurang 2 kecil dari 5. Nah, kalau sudah paham ini, materi minggu lalu tetap jalan lagi. Yang di tengah itu harus X. Berarti semuanya ditambah 2. 2. Yang depan tambah 2. Yang tengahnya tambah 2. Min 2 plus 2. Yang belakangnya juga tambah 2. Jadi, min 5 tambah 2, itu min 3. Min 3. Lebih kecil. X lebih kecil 7. 7. Sekarang kalau X min 2, besar daripada 5. Kalau besar, berarti sama kayak persamaan yang warna merah nomor 2. Berarti, X min 2 kecil daripada min 5, atau X min 2 besar daripada 5. kerjakannya masing-masing. Jadi X kecil dari min 5, min 2-nya pindah ruas, tambah 2. Jadi X kecil daripada min 3. Sedangkan yang sebelah sini X-nya besar dari 5, min 2 pindah ruas, tambah 2. X-nya besar daripada 7. Kalau yang pertama ini digambar di garis bilangan. Jadi kalau sini titik min 3, di sini titik 7. Karena dia tuh di antara, terus nggak ada sama dengannya, berarti dia interval terbuka kan. Nah ini. Nah sekarang, kalau yang bawahnya, kalau digambar di garis bilangan, di sini min 3, di sini 7. Kalau lebih kecil dari min 3,
nggak ada sama dengan kan, jadi dia kosong semua. Lebih kecil dari min 3, lebih besar daripada 7. Itu ya himpunannya. Kalau nanti ada soal tertentu di sini kan tadi nilai mutlak X min 2 kecil daripada 5. Kalau dia ada sama dengan, berarti sini kamu buat sama dengan aja, ngikut ya. Paham ya? Nah, ikut aja dia yang sama dengan. Yang besar juga seperti itu, jadi dia ngikut. Berarti nanti kalau di gambarnya, ini nggak lagi terbuka. Dia sudah dalam intervalnya tertutup. Artinya min 3 sama 7-nya ikut. Oke, ini mau dicatat atau enggak? Saya mau kembali ke PPT-nya. Catat bentar, Bu. Oke, silakan. Atau mau di screenshot silakan. Ya, Bu. Oke, udah ya? Belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini yang tadi, contoh pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Nih, kalau 3x min 5 besar sama dengan 1. Besar sama dengan, ini ada sama dengan tadi. Berarti kalau lebih besar, berarti 3x min 5 kecil sama dengan min 1. Atau 3x min 5 besar sama dengan 1. Jadi 3x kecil sama dengan min 1 tambah 5 jadinya 4. X kecil sama dengan 4/3. Jangan terbalik, kadang 3/4 suka bilangnya. Yang sebelah kanan, 3X lebih besar sama dengan 1 tambah 5. Jadi 3X besar sama dengan 6. X-nya besar sama dengan 6/3, 2. Jadi kalau digambar garis bilangan, 4/3 ini harusnya geser dikit birunya. 1/3. Lebih kecil buka ke kiri kan, besar sama dengan 2 buka ke kanan. Paham yang ini? Paham, Bu. Oke, lanjut. Nanti kita buat lagi. Saya ke akar kuadrat dulu. Nah, akar kuadrat. Kalau nyari akar kuadrat kan ada yang pakai rumus ABC, ada yang pakai pemfaktoran, ada yang kuadrat sempurna, seperti itu. Jadi, kalau setiap bilangan positif, dia itu punya 2 akar kuadrat. Kalau di SD dulu ditanya, akar 9 pasti jawabannya 3. Sekarang nggak lagi, kalau akar 9, kamu jawabnya min 3 atau 3. Benar kan? Kalau min 3 dikuadratkan 9. 3 kuadrat juga 9. Akar dari 25, jangan hanya menjawab 5. Kita udah bicara bilangan real. Jadi akar 25 itu min 5 atau 5. Jadi untuk A yang besar sama dengan 0, A yang positif, jadi akar A itu kita bacanya akar kuadrat dari A. Ya kan? Jadi faktanya itu kalau akar daripada X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X. Jadi kita juga punya rumus ABC atau yang disebut rumus kuadrat. Sudah biasa kan X-nya berarti min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. B kuadrat min 4AC itu diskriminan. Sudah tahu pasti dulu. Yang lupa kembali diingat. Kalau diskriminannya besar daripada 0, artinya dia punya 2 jawaban real. Nyata, ada nilai X-nya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, artinya cuma ada 1 nilai X-nya nanti. 1 jawaban real. Kalau negatif gimana? Akar dalamnya negatif, artinya dia tidak punya akar real. Atau yang biasa udah tahu imajiner, ingat nggak? Oke, itu imajiner. Jadi nanti ya berupa angka atau bilangan ya. Sekarang contohnya ini. Kalau bisa difaktorkan, silakan difaktorkan. Tapi ada beberapa kasus yang nggak bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan, mau pakai kuadrat sempurna, oke. Kalau nggak, pakai rumus ABC. Kalau seperti ini,
Apa jadi? Kalau seperti itu. Bisakah dia difaktorkan? Dua bilangan dikalikan hasilnya min 4. Berapa kali berapa min 4? Kalau ditambah min 2. Nggak ada yang bisa difaktorkan. Nggak ada bilangan integer di situ. Oke. Sekarang kita coba. X kuadrat dikurang 2X dikurang 4 kecil sama dengan 0. Nah, nggak ada kan dua bilangan yang kalau dikalikan min 4 ditambahkan min 2. Jadi kita pakai rumus ABC. Jadi A-nya berapa? A itu yang ada di koefisien X kuadrat. 1. B, min 2. C-nya min 4. Min 4. Nah, ingat lagi rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus. Siapa yang nggak mute ya? Mute-kan dulu dong. B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, min B. B-nya itu min 2. Min 2. Berarti 2 plus minus akar B kuadrat. Berarti min 2 dikuadratkan. Min 4. A-nya 1. C-nya min 4. Dibagi 2A. 2 kali 1. Jadi 2 plus minus akar. Min 2 dikuadratkan 4. Min 4 kali min 4, 16 kan? Dibagi 2. Dua plus minus akar 20 dibagi 2. Nah, akar 20 mau pakai bilangan akar sempurna boleh, atau mau dipakai kalkulator juga boleh. Plus minus ya. Akar 20 itu kan 2 akar 5 nih. Sampai sini oke. Kok per 5? Per 2. Kalau mau dicoret, nggak boleh coret satu pihak kayak gini. Semuanya harus dibagi 2. Karena ini pemisahannya tambah sama kurang. Jadi jawabannya 1 plus minus 1 akar 5, boleh buat satunya atau enggak per 1 ya. Jadi 1 plus minus akar 5. Artinya nilai X1-nya itu 1 ditambah akar 5. Nilai X2-nya 1 min akar 5. Dibalik boleh, X1-nya 1 min akar 5, X2-nya 1 plus akar 5. Itu belum selesai, kita baru nyari nilai X. Soal kita tadi pertidaksamaan, sama seperti materi minggu lalu. Ada kecil sama dengan 0. Jadi kalau pertidaksamaan, kita harus ngapain? Uji tanda ya, tiap kali pertidaksamaan. Otomatis 1 min akar 5 itu kan lebih kecil dia di kiri. 1 plus akar 5. Lihat di soal. Soalnya itu sama dengan loh. Jadi sama dengan di sini. Yang ininya. Oke. Uji 0. Di mana posisi 0? Hati-hati, 0 tidak selalu di tengah. Bisa di kiri sini atau di kanan. Akar 5 itu berapa? 2 komaan ya. Kalau 1 kurang 2 komaan min. Berarti 0 itu di sini, tengah ya. Uji 0. Substitusikan nilai 0 ke soal. 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 4. Minus ya? Di sini minus. Sini plus. Sini plus. Soalnya kecil sama dengan 0. Nah, ini kecil sama dengan 0. Jadinya, berarti ambil yang daerah negatif. 1 min akar 5, kecil sama dengan X, kecil sama dengan 1 plus akar 5. Itu jawabannya. Kalau dalam bentuk interval kayak gini, boleh.
1 min akar 5, 1 plus akar 5. Intervalnya tutup. Yang mau catat silahkan dulu. Udah? Sudah, Bu. PPT tadi. Ini sudah. Ini ya, yang tadi. Oh ini, kok ini jadi hilang sini. Oke, sekarang kita ke akar kuadrat. Akar kuadrat berarti ini yang tadi. Gimana kalau kuadratnya? Nah, lihat. Loh, ini pertidaksamaan mutlak. Seperti ini. Jadi nilai mutlak dari 3x plus 1 kecil dari 2x min 6. Nyelesainya gimana? Nilai mutlak 3x plus 1 tetap kecil dari 2 ini kalikan semuanya ke x min 6. 2 kali x, 2x, 2 kali min 6, min 12. Untuk menghilangkan mutlak kiri dan kanan, kedua-duanya kita kuadratkan. Oke, kita kuadratkan. Jadi 3x plus 1 dikuadratkan, 2x min 12 juga dikuadratkan. Kuadrat bisa kan? 3x dikuadratkan jadi 9x kuadrat, ditambah 2 kali 3x kali 1, 6x, ditambah 1. Kamu ingat A plus B kuadrat ya? Terus yang ini 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. Hati-hati, 2x dikuadratkan bukan 2x kuadrat. 2-nya juga dikuadratkan ya. Jadi 4x kuadrat. 2 kali 2 kali 12, min 48x. 12 kuadrat 144. Kelompokkan semua ke sini. 9 dikurang 4, 5. 6 ditambah 48 jadi 54. 1 dikurang 144 jadi min 143. Difaktorkan. Dapat x-nya berapa yang ini? Kan 5x min 11 sama dengan 0. Jadi 5x sama dengan 11. X-nya 11 per 5. Kemudian x plus 13 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan min 13. Saya coba pakai screen aja, ambil nulisnya. Ini ya, 3x min 1 kecil 2x min 6. Jadi, buat lagi 3x plus 1 kecil dari 2-nya dikaliin, tapi tetap mutlak sini. 2 kali x, 2x, 2 kali min 6, min 12. Nah, karena kiri mutlak dan kanan juga nilai mutlak, maka biar mutlaknya hilang, kita kuadratkan semuanya. Kalau ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga harus dikuadratkan. 3x dikuadratkan. 2 kali 3x kali 1. 1 kuadrat. 2x dikuadratkan. 4x. 2 kali 2 kali 12. Plus 1, 4, 4. Kelompokkan. 9x kuadrat. Nah, ini saya buat rinci. Biar nggak paham bisa lihat lagi. 6x, buka 8, pindah 48. Plus 1, min 144. Kecil daripada 0. 9 kurang 4. 5x kuadrat. 5.
6 tambah 4, 8. 54. 1 kurang 1, 44. Oke, tinggal difaktorin. Belum selesai, jadi 5x. 5x sama dengan 11 ya kan? Jadi x-nya 11/5. Yang sebelah sini x sama dengan min 13. Gambar di garis bilangan. Yang mana? Min 13-nya pasti sebelah kiri negatif. Yang sebelah sininya 11/5. Tanda soal ini kecil, nggak ada sama dengan. Jadi yang di sini intervalnya interval buka. Uji 0, di mana posisi 0? Pas lagi di tengah ya. Uji 0, masukinnya kemana? Ke yang ini aja. Masukin yang ke sini aja. Ujilah 0. 5 kali 0 kuadrat ditambah 54 kali 0 dikurang 143. Min 143 ya. Min 143 berarti negatif. Positif. Kemudian positif. Sekarang yang diminta itu apa sih? Daerah yang mana? Kecil daripada 0. Nah, saya buat kuning. Kecil daripada 0. Berarti yang diambil nanti, kalau kecil daripada 0, diambil daerah yang negatif. Nah, ambil daerah yang negatif. Jadi, himpunan penyelesaian min 13 kecil daripada X kecil dari 11/5. Ada yang pengen cek itu. Ada yang kalau saya mau pakai ini, Bu, boleh min 13,11/5. Karena dia nggak ada sama dengan, jadi kurungnya lengkung. Nanti kalau dia ada sama dengan, kurungnya yang siku. Pahamkah yang ini? Paham, Bu. Sudahkah? Sudah ya? Ini ada di PPT. Kita lanjut ke latihannya aja. Nah, sekarang latihan itu coba silakan dicoba dulu. 1 sampai 5. Kita coba dulu yang nomor 1-nya berapa. Jadi kita bahas sama-sama. Berapa? Ada yang sudah coba nomor 1? Sudah, Bu. Berapa? Min 3. Kecil Bentar. dari X. Kalian salin dulu dong soal 1 sampai 5-nya. Salinlah dulu soal 1 sampai 5, saya mau ke whiteboard-nya nanti. Oh, oke. Salin soal dulu 1 sampai 5, nanti saya ke whiteboard. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nomor 1. Nomor X plus 2 kecil daripada 1. Jadi berapa tadi jawabannya?
Ada yang udah ketemu tadi berapa? Min 3. Min 3. Kecil dari X, kecil dari min 1. Oke, kita buktiin. Ini lebih kecil. Berarti ingat tadi yang 1 apa 2 kalau kecil? 1 kan? Jadi min 1 kecil daripada X plus 2 kecil daripada 1. Yang di tengah kan X plus 2 harus menjadi X. Berarti dia dikurang 2. Berarti min 1 min 2 kecil daripada X plus 2 min 2 kecil daripada 1 min 2. Min 1 dikurang 2 min 3. Yang ini tinggal X, yang ini min 1. Paham yang lain? Paham. Paham, Bu. Kalau mau ngulang lagi bisa apa enggak, ya pakai soal itu, kerjain, nggak usah lihat jawabannya, nanti baru cek jawaban akhirnya. Atau cari-cari di buku kalkulus ada. Oh, saya lupa lagi upload buku kalkulusnya. Nanti saya upload. Nah, kalau kayak ini. Oke, berapa ada yang udah dapat? Udah, Bu. Berapa? Min 8 kecil dari X, kecil dari 0 ya, Bu. Oke, nggak tahu, kita coba. Ini sama juga pakai rumus yang pertama. Jadi min 1 kecil dari X per 4. X per 4 tambah 1 dikurang tambah 1 dulu, kemudian kurang dari 1 kan seperti itu. Kok jelek banget ya. X per 4 ditambah 1. Nah, sekarang yang di tengah itu harus tinggal X sendirian, artinya dibuang satunya dulu. Min 1 dikurang 1, yang tengah juga X per 4 tambah 1 dikurang 1 kecil daripada 1 dikurang 1. Min 1 min 1, min 2. Yang ini X per 4. Habis kan 1 kurang 1, sisanya 0. Kok X per 4? Kita maunya tinggal X. X per 4 supaya jadi X berarti dia dikalikan 4. Semuanya dikalikan 4. Jadi 4 kaliin min 2. Ini bunyi apa ya? Jadi 4 kalikan X per 4 kecil dari 0 kalikan 4. 4 kali min 2 min 8. Ini tinggal X. Yang ini 0. Oke, itu. Mau salin silakan dulu. Kita ke nomor 3. Silakan dicoba nomor 3-nya. Ada yang nggak mute ya? Suaranya berdenging di saya. Oke, sudah yang ini. Kita lanjut ke nomor 3-nya. Udah ya, saya hapus ini ya. Ada yang masih Sudah, nyatet? Bu. Ada yang masih nyatet? Tidak, Bu. Oke, nggak ada lagi ya. Udah, Bu. Oke. Kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu pakai persamaan yang nomor ini. Yang nomor 2 kan? Kok masih? Dua ditambah 5 per X
besar daripada 1. Jadi gimana kalau seperti ini, kalau besar? 2 ditambah 5 per X kecil dari min 1, atau ini kan, 2 ditambah 5 per X besar daripada 1. Yang satunya min, satunya enggak. Jadi 5 per X kecil dari min satunya, 2 pindah ke kanan, min 2. 5 per X kecil daripada min 3. Nah, hati-hati pengalian seperti ini, itu yang suka nggak teliti. Jadi kamu boleh buat 5 kecil dari min 3 kalikan X. Atau kalau terbiasa yang sebelah kiri X-nya puter, tapi bukan kecil dia, besar daripada 5. Jadi X-nya, nah karena depannya min, dia berubah tanda ya kan? Min 5 per 3. Sekarang yang sebelah kanannya. Jadi 5 per X besar daripada 1 kurang 2. 5 per X besar daripada min 1. 5 besar daripada min X. Atau min X-nya kecil daripada 5. Jadi X-nya kecil daripada min 5. Udah, jadi jawabannya gitu. X-nya lebih kecil dari min 5 per 3. Atau X-nya kecil dari min 5. Nggak ada uji tanda, uji 0. Itu kalau yang kuadrat baru. Oke, Bu. Lanjut, 45. Sudahkah ini? Sudah, Bu. Yang lain sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Nanti lihat di recordnya, nanti sudah saya convert, saya upload lagi. Kita ke nomor 4. Nilai mutlak X min 2 kecil daripada 3 kali X plus 7. Jadi, X nilai mutlak X min 2 kecil dari 3-nya dikaliin. Mutlaknya tetap ditulis 3X, 3-nya kaliin 7. Berapa? 3 kali 7? 21. Jadi jangan lupa 21. Jangan lupa dikalikan juga ke 7-nya. Kemudian untuk menghilangkan semua mutlaknya dikuadratkan. Nah, dikuadratkan. Jadinya berapa? X kuadrat. X kuadrat Plus tambah 4 kecil dari 9X kuadrat tambah 126X tambah 441. Oke, angkanya udah semakin besar. Kalau mau buat yang sebelah kiri, oke. Jadi min 8X kuadrat, 1 kurang 9 kan? Min 4 min 126. Iya, dikurang 130X. 4 dikurang 441. 437. 437, Bu. 437 kecil daripada 0. Nah, ubah aja kalau daripada negatif semua. 8X kuadrat plus 130X 37 besar dari 0. Bisakah difaktorkan? Tidak, Bu. Berarti kamu nyarinya pakai rumus ABC. Paham ya? Paham, Kita Bu. pakai rumus ABC. Kalau pakai rumus ABC udah kepala saya bahas deh. Jadi A-nya 8. B-nya 130. C-nya 437. Jadi X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Besar ini ya. Oke. Dibagi 2A. Kecuali 2A. 2 kali 8. Min 130 plus minus. Kerjain yang dalam kurungnya dulu. Kita nggak salah kurang ya? Memang angkanya besar ya? Memang besar, Bu. Besar. 130 kuadrat
16.900, Bu. 16.900. Terus 4 kali 4, 37. 1748. 2 kali 8, 16. Dan 130 plus minus. Akar lah. 16.900 dikurang 1748. 15.152. Kalau diakarin, berapa kalau diakarin? 16.900 dikurang, hah? Salah, itu A-nya 8 bukan sih, Bu? Oh iya, bukan 1 ya. Oke. Iya, Bu. 8. Di sini 8 harusnya ya. Berarti ininya beda. Iya, Bu. Yang ini kali 8. Jadi 4 kali 8 kali 437. 13.984. 13.984. 984. Iya, Bu. 16.900 jadi 2916. Akar 2916 berapa? 54, Bu. Bisa difaktorkan berarti. Berarti bisa difaktorkan tadi. Daripada mikir lama pakai rumus ABC aja. Nah, dibagi 16. Jadi nilai X pertama, ambil yang plus dulu boleh, yang min dulu boleh. Nah, berapa? Min 184 dibagi 16. 23/2, Bu. 184 dibagi 16. 11,5 ya. Iya, Bu. Minus jangan lupa. Mau dalam pecahan oke. Kemudian X2-nya min 130 plus 54 dibagi 16. Berapa yang ini? 76 min 76 bagi 16. Ada min lagi masih ya. Min Iya, Bu. 76 bagi 16. Min 4,75. Min 4,75. Nah, terkadang penyelesaian sampai sini udah stop mulai. Ini sebenarnya belum selesai. Ini belum selesai, bikin garis bilangan dulu. Posisi antara min 11,5 sama min 4,75 jangan yang terbalik. Jadi yang paling kiri siapa? Min 11,5. Karena bilangan ini bilangan negatif. Yang sebelah kanan min 4,75. Uji 0. 0 di sini tidak ada di tengah. Hati-hati. 0-nya di sini, di kanan ya kan? Uji 0. Ujinya kemana? Ke tempat yang kuadrat aja ujinya. Ke sini aja ujinya. Masukin angka 0. 0, 0, 437. Positif kan 437 itu? Jadi di sini positif. Yang ini negatif. Yang sebelah sini positif. Dia berganti tanda. Masih ingat kan? Plus, min, plus, min, plus, min. Yang diminta besar daripada 0. Berarti kita ambil yang daerah positif. Jadi himpunan penyelesaiannya X kecil dari min 11,5 atau X-nya besar dari min 4,75. Dah, itu jawabannya. Oke, salin dulu yang mau salin silahkan. Tinggal satu lagi. Aduh. Dah?
Saya ke nomor 5 kalau sudah. Sudah ya? Sudah di screenshot? Oke. Nomor 5 terakhir. Boleh lagi deh. Nomor 5, 2 kali mutlak 2x min 3 kecil dari mutlak x plus 10. Jadinya kaliin semua mutlaknya, 2-nya kaliin ke dalam 4x min 6 kecil daripada x plus 10. Untuk menghilangkan mutlaknya, jadi semuanya dikuadratkan. 4x min 6 dikuadratkan kecil dari x plus 10-nya dikuadratkan. X plus 10 dikuadratkan. 4x min 6 kuadrat berarti 16x kuadrat. 16x kuadrat. 2 kali 4 kali 6. Min 48x. 48x Plus 36. 36. X kuadrat plus 20x plus 100. 100. Pindahkan ruasnya. Jadi berapa? 15x kuadrat. 15x kuadrat. 15x kuadrat. 28. 64 tuh. Min 60. Nah, bisakah difaktorkan? Daripada bingung, enak ABC itulah ya. Iya, pakai kuadrat aja, Bu. Hanya 15. B-nya min 68. Min 68, min 64. Oke, yang ini hati-hati hitungnya, jangan sampai salah. Salah nanti ke bawahnya juga salah. Jadi X12-nya min B, berarti 68 plus minus akar B kuadrat min 4 kali 15 kali min 64, ya kan? Dibagi 2A, 2 kali 15, 30. 68 plus minus, berapa itu? 68 kuadrat. 4.624, Bu. Sudah hasil akhir? Belum kan? 4 kali 15 kali 64. Min jadi plus kan? 3.840, Bu. Jadi 68 plus minus berapa? 8.464. Diakarkan? 92, Bu. Ini apa ini? Ada yang sambil main game apa ya? Berapa nih? Berapa akarnya? 92. Per 30. Jadi nilai 160. X1-nya 68 tambah 92 boleh dibagi 30. 160 bagi 30 berapa? 5,3, Bu. Enggak ah, salah dah. 5,3? Iya ya. Iya, Bu. X2-nya 68 berapa? Min 24 per 30, Bu. Min berapa jadi? 0,8. 24. Iya, ya, min 0,8. Udah, gambar garis bilangan belum selesai. Kita kadang suka lupa udah dapat X sudah beres. Ini min 0,8. Di sini 5,3. Uji tanda. Nolnya pas di tengah pula. Masukin ke sini yang 15x kuadrat kurang 68x kurang 64. 0, 0 min, berarti sini min. Yang di sini plus, yang sini
plus. Yang diminta daerah yang negatif. Tandanya kecil, nggak ada sama dengan. Nah. Itu jawabannya. Oke? Jadi mutlak dalamnya ada belajar kuadrat, ada belajar akar kuadrat. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada yang bagian yang mau saya ulang? Kalau ada, saya ulang kembali. Ada yang kurang jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, kalau nggak ada lagi, coba ada lagi nggak? Soalnya susah kalau nanya ini di WA, bingung ngetik-ngetiknya di mana. Oke, kalau nggak ada cukup. Materi hari ini cukup sampai situ. Nanti materi minggu depan tentang garis lurus. Sama persamaan garis seperti itu. Daftar hadir, jangan lupa diisi kembali. Kalau udah cukup, sampai ketemu lagi minggu depan jam 1 ya. Minggu depan pertemuan keempat, berarti nanti pertemuan kelima kita akan adakan kuis. Kuisnya saya upload soalnya di e-learning itulah. Sudah pernah ada yang coba mengumpulkan tugas kah? Sudah, Bu. Sudah pernah. Ada, Bu. Udah, Bu. Jadi sudah familiar dengan ngupload itu? Saya nggak akan buat soal pilihan ganda. Jadi kita esai. Jadi kalau soalnya esai, ini belum kok. Minggu depan masih ada satu materi. Nanti minggu kelima kita baru kuis. Kalau soalnya esai, kamu nulis di kertas kayak biasa, kayak ujian tertulis. Nanti kamu foto atau scan. Nanti saya buat formatnya boleh ke JPEG, boleh PDF. Tinggal di-upload aja. Jadi nggak usah kamu ketik. Lama sekali ngetik itu. Ngetik X kuadrat, nanti kamu buat X2. Saya kiranya X kali 2. Gitu ya. Lebih baik tulis tangan dengan jelas. Yang ada aplikasi Cam Scanner atau Adobe Scan silahkan. Lebih bagus pakai PDF. Kalau nggak ada ya foto biasa. Foto PDF oke. Ya. Baik, Bu. Oke, udah cukup. Baik, Terima Bu. kasih. Baik, Selamat Bu. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.